Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kinerja perekonomian nasional pada triwulan 1 2023 terus memperlihatkan capaian yang menggembirakan dengan tumbuh sebesar 5,03% year on year. Pertumbuhan ekonomi yang terus didorong pemerintah tersebut juga diikuti dengan tingkat inflasi yang terkendali, di mana inflasi pada bulan Juni 2023 tercatat mengalami penurunan mencapai 3,52% year on year, dibanding inflasi bulan Mei 2023 yang sebesar 4% year on year. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga didukung dengan peran penting pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, khususnya melalui percepatan berbagai proyek strategis nasional. Dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pembangunan PSN di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta kementerian atau lembaga terkait dalam rapat koordinasi pembahasan proyek strategis nasional di Jawa Tengah yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Sejumlah PSN yang saat ini telah beroperasi di Jawa Tengah yakni Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cacaban, Bendungan Randu Gunting, pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan, Bandara JB Sudirman, double track kereta api Jawa Selatan, Bandung Pidekso, dan Bandara Ngloram. Sementara itu, PSN yang telah beroperasi sebagian dan perlu didorong lebih lanjut, yakni kawasan industri terintegrasi Batang dan Jalan Tol Semarang Demak. Di sektor jalan tol, pemerintah telah membangun PSN di Jawa Tengah sepanjang kurang lebih 340 km dengan nilai investasi sebesar 57,8 triliun rupiah. Pengembangan infrastruktur ini berdampak langsung dalam memperlancar arus mudik saat Lebaran. Penguatan konektivitas perdagangan serta menjadi backbone transportasi di Jawa Tengah. Salah satu PSN yang menjadi prioritas di Jawa Tengah, yakni penyelesaian pembangunan jalan tol Semarang Demak. Pembangunan tersebut juga akan diarahkan untuk pembuatan tanggul pantai atau laut dan awal pembangunan giant seawall, mengingat beberapa wilayah pantai utara Pulau Jawa mengalami penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun. Rapat tersebut juga membahas agar kawasan ekonomi khusus Kendal, kawasan industri terpadu Batang, dan kawasan industri Siver dapat segera beroperasi maksimal dengan dukungan infrastruktur yang akan disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain diiringi dengan peningkatan SDM yang handal, pengembangan KIK dan kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah juga sangat membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan maupun jetty untuk dapat segera menarik investasi. Untuk mendorong percepatan penyelesaian PSN di Jawa Tengah, Menko Airlangga juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat juga telah disepakati melakukan kunjungan ke lapangan guna meninjau langsung tingkat kemajuan pembangunan PSN dimaksud. Baru membahas kemajuan proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 37 proyek strategis nasional dan ada 18 dalam Perpres 79 2019. Investasinya sebesar 258,76 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung. Dan PSN yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Trans Jawa, PLTU Batang, Waduk Cacaban, Bendungan Randu Gunting, kemudian pengembangan Pelabuhan Cilacap, Bandara di Purbalingga, double track kereta api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Ngloram. Sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Semarang Demak, Ruas Sayung ke Demak. Kemudian sektor PSN telah terbangun 340 km khusus untuk jalan atau 58 triliun. Nah, tantangan ke depan tentu sejak awal abrasi Pantura, rop tahunan, banjir hulu, dan BPDP Jawa Tengah mencatat ketinggian rop itu hampir 200 cm. Nah, oleh karena itu salah satu PSN menjadi penting yang tadi dibahas secara khusus, yaitu Tol Semarang Demak yang berfungsi sebagai tanggul di pantai laut. Jadi selain sebagai jalan tol, itu menjadi tanggul dan ini menjadi model, di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang, tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa. Dan Bappenas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai giant seawall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu, kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan, dan kalau kita bisa mencontoh, itu bisa seperti di
Amsterdam, kita bisa membangun giant seawall yang lebih baik. Nah, juga kami bahas mengenai kawasan ekonomi Kendal, kawasan Batang, dan juga berbagai kawasan ekonomi khusus yang tentu akan terus dibahas dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi kami dalam rapat juga diminta untuk melakukan kunjungan lapangan bersama Pak Gubernur, ya mungkin dalam minggu ke depan. Biasanya mendapatkan 2 tugas, satu terkait dengan perizinan seperti penlok, yang kedua biasanya eksekusi, dan ini lebih banyak pada persoalan-persoalan lahan. Jadi beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah ongoing, beberapa bendungan yang belum selesai ongoing, dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah di Cilacap, dan ini nanti yang akan dilakukan review terkait dengan target penyelesaian. Namun demikian, banyak sekali dari PSN yang ada di Jawa Tengah masih membutuhkan percepatan, antara di kawasan industri, dan tadi Pak Menko sampaikan ada 2 kawasan industri yang sekarang berkembang cukup pesat, yang satu kawasan industri Kendal masih butuh support, maka kemudian perhubungan tadi akan segera mengkaji agar supportnya segera jadi. Yang kedua, jetty yang ada di kawasan industri Batang, agar ini bisa dibangun paralel sehingga nanti industri tumbuh dan keluar masuk melalui jetty ini bisa jauh lebih cepat. Di samping tentu suplai gas dengan harga yang tenang jadi komitmen bersama, sehingga fighting yang sekarang sedang dilakukan antara Cirebon Semarang atau program CISEM ini mudah-mudahan nanti bisa dipercepat, karena ini yang menjadi magnet bagaimana investasi masuk dengan cukup besar ke Jawa Tengah. Tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program PSN ini dan menyampaikan terima kasih sama Pak Presiden, Pak Menko, dan seluruh kementerian yang mengeksekusi dengan baik. Kita berharap nantinya kunjungan akan bisa memastikan Pak terhadap investor juga makin yakin bahwa kita mengerjakan itu dengan serius, dan mudah-mudahan target di era pemerintahan Pak Jokowi nanti selesai 2024, semua pekerjaan ini tuntas. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian, serta Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kemenko Perekonomian, dan sejumlah perwakilan kementerian atau lembaga lainnya. Tim Elgen Media melaporkan.